Hai, bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Berdua Lebih Baik. Memang Berdua lebih baik. Ya, pada kesempatan ini kami ingin membagikan berkat buat Bapak Ibu Saudara, keluarga dimanapun berada tentang firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Ayat ke-19, 17 sampai 19. Perhatikan saudara, firman Tuhan bilang apa? Meskipun pohon ara tidak berbunga dan juga pohon anggur tidak berbuah. Saudara perhatikan. Ini kebutuhan dasar orang Israel. Dan Nabi berbuat untuk orang Israel dan keputusan yang diambil oleh Nabi Habakuk. Saudara, ini kebutuhan mendasar. Buah-buah, minyak zaitun, peternakan, ini kebutuhan mendasar seperti apa yang kita butuhkan. Dan saudara lihat ayat ini ya, bilang sekali lagi saya baca, meskipun pohon ara tidak berbunga. Berarti begini, pohon ara itu bisa dimakan saudara, dalam keadaan mentah atau biasanya dikeringkan untuk beberapa waktu disimpan sebagai kebutuhan rumah tangga. Dan tidak ada tanda-tanda pohon ara itu berbunga dan akan menghasilkan buah. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun gagal. Bukan gak ada, gagal. Apalagi dia bilang saudara, dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ambil bagian ini. Namun aku akan bersuka cita di dalam siapa saudara? Di dalam Dia. Bukan karena harta, bukan karena pendapatan, tapi saudara perlu di situasi ini belajar untuk bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam Dia. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini terdapat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Ya, ayat tadi menjadi dasar renungan atau khotbah dari Pastor Nixon yang kami dengarkan, di mana menggambarkan situasi kondisi yang sedang sulit, masa sukar, tidak ada panen, bahkan ternak-ternak juga terhalau dari kandang, Semuanya gagal. sehingga kondisi inilah yang sungguh-sungguh membuat umat Tuhan di dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan barangkali kondisi tadi menggambarkan situasi sekarang ini di mana bangsa kita dan situasi dunia sedang alaminya. Iya. Sehingga banyak orang-orang yang putus asa, sehingga hendak mengambil keputusan untuk bunuh diri.
Iya, tadi ada satu kesaksian dari seorang pengusaha sukses yang ketika COVID ini melanda, penghasilannya terjun bebas. Dan tentu saja ini membutuhkan penyesuaian lagi, karena mereka harus menurunkan standar hidupnya. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Iya, sehingga mereka berpikir bagaimana sekarang ini bisa mendapatkan Penghasilan. masukan, iya, pemasukan dan mengajari anak-anak yang sudah terbiasa hidup enak, Hidup semuanya mewah, sudah ada tersedia, tapi sekarang mereka harus dilatih untuk bisa mencari uang atau mendapatkan penghasilan. Dan ternyata ketika mereka di rumah, mamanya yang biasanya Tidak pernah masak karena biasanya suka makan di luar, akhirnya masak karena memang harus stay at home. Dan ternyata masakannya suami dan anak-anaknya berkomentar bahwa masakan mamanya, masakan istrinya itu enak. Ya. Seperti masakan istri saya. rica-rica, Iya. babi rica-rica. Nah, kemudian dari komentar-komentar ini, salah satu anaknya yang selama ini pendiam, suatu dia punya ide untuk menawarkan, memposting makanan itu, kemudian menawarkan ke teman-temannya, kalau mau saya bisa sediakan untuk kamu makan. Dan ternyata banyak yang pesan. Akhirnya dia ngomong kepada mamanya, Mama masaklah yang enak dan Mama hitung sesuai dengan hitungan bisnis. Artinya ya modalnya berapa, untuk ongkos kerjanya berapa, sehingga tidak rugi. Dan saya akan jual, menawarkan ke teman-teman. Dan akhirnya luar biasa loh, dari seorang anak ini bulan ini dia jualan ternyata bisa untung itu 3 juta. Itu untungnya, bukan omset ya, tapi untungnya. Kemudian naik lagi 5 juta. Kemudian Agustus kemarin akhirnya 7 juta. Karena jumlahnya semakin banyak. Dan ini baru satu anak yang punya ide itu. Kalau anak-anak yang lain mau bergerak, pasti akan lebih banyak lagi. Anaknya 3. Iya. Sehingga dalam kondisi ini, daripada kita mengeluh, daripada kita kecewa, daripada kita menyesali nasib, tidak ada untungnya. Justru kita minta kepada Tuhan hikmat. Tuhan, di dalam kondisi seperti sekarang ini, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan bisa kasih ide-ide muncul di dalam hidup kita. Ya mungkin sekarang ini kan banyak teman-teman juga yang tiba-tiba jadi suka masak, jadi chef mendadak. Jadi chef ya. Kemudian juga tiba-tiba orang yang kreatif bikin kerajinan tangan. Kemudian tiba-tiba muncul jiwa bisnisnya. Akhirnya juga dia bisa jualan secara online ya. Muncul jiwa petaninya. Muncul jiwa petani, akhirnya bercocok tanam di rumah. Lahannya sempit, pakai pot. Sekarang lagi ngetren juga lewat hidroponik, pakai pipa-pipa. Dan ternyata bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, bisa dijual dan menambah penghasilan. Jadi firman Tuhan tadi mengajarkan kepada setiap kita untuk jangan kecewa. Situasi memang mengecewakan, tetapi pilihlah untuk tidak menjadi kecewa. Keadaan, bisnis, pekerjaan, di mana-mana orang mengeluh susah, mengeluh kekurangan. Tapi pilihlah untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tadi berkata, Habakuk mengambil satu keputusan. Walaupun semuanya gagal, walaupun kambing domba semuanya terhalau dari kandang, tidak ada hasil, tidak ada tambahan dalam kondisi yang sulit. Tetapi ayat 18 berkata, tetapi aku akan bergembira, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita itu tidak tergantung dari keadaan yang ada, tetapi tergantung Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Ketika saudara sedang dalam kondisi sulit, dalam kondisi sukar, pesan firman Tuhan hari ini yang kami terima, biarlah itu juga menjadi pesan bagi saudara. Saya percaya ada talenta, ada karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saudara yang perlu dikembangkan, sehingga akan menghasilkan bahkan berlipat ganda
dan saudara tidak akan berkekurangan, tapi bisa bercukupan, bahkan berkelimpahan. Iya, jadi ketika kita ada di dalam Yesus, kita masih punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu terlalu cukup bagi saudara. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus semuanya. Jadi Yesus sangat cukup bagi kita semua. Yesus cukup bagi Anda semua. Ya, biarlah pesan firman Tuhan yang kami terima hari ini dan kami sharekan kepada saudara menjadi berkat bagi saudara. Dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang sudah memberkati kami pada waktu kami masuk. Tuhan juga memberkati kami ketika kami pulang. Memberkati keluarga dengan kesehatan, memberkati pekerjaan dengan keuangan yang baik, pemulihan, keajaiban, memberkati anak-anak, memberkati pasangan, memberkati masa depan kami. Kami sangat percaya, kami aman, kami terjamin, kami terlindungi oleh karena kuasa Kristus Yesus Tuhan. Berkat Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Masia, kuasa Roh Kudus menyertai memberkati jemaat ini mulai sekarang, seterusnya dan selama-lamanya. Berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya doa kita dijawab, Tuhan katakan amin. Haleluya.